Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Elisharyanto dengan NRP 5141011. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi manajemen laboratorium. Berikut video presentasi saya. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian dasar laboratorium, yang kedua keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga penanganan bahan beracun dan berbahaya, yang keempat standarisasi dan ruang lingkup laboratorium, yang kelima persyaratan teknis laboratorium, yang keenam persyaratan mutu laboratorium, yang ketujuh kalibrasi dan kepastian pengukuran, dan yang terakhir sistem dokumentasi dan inventory laboratorium. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dasar laboratorium. Laboratorium adalah fasilitas pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, digunakan untuk praktikum, pengujian, pengamatan, eksperimen secara terkontrol, berfungsi untuk membuktikan teori melalui praktik hingga meningkatkan pemahaman konsep. Laboratorium berperan penting dalam peningkatan mutu pembelajaran dan keterampilan ilmiah. Ada jenis-jenis laboratorium. Yang pertama, laboratorium pendidikan, lalu ada laboratorium penelitian dan riset, lalu ada laboratorium pengujian dan kalibrasi, lalu ada laboratorium kesehatan, dan laboratorium industri. Masuki materi yang kedua, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium adalah upaya pencegahan terhadap kecelakaan dan risiko bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium. Fungsi keselamatan kerja adalah untuk melindungi pengguna laboratorium, peralatan, serta lingkungan dari bahaya fisik, kimia, maupun listrik. Manfaat penerapan keselamatan kerja di laboratorium yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, nyaman, serta minimalkan kecelakaan kerja. Contoh penerapan keselamatan kerja di laboratorium antara lain penggunaan alat pelindung seperti jas laboratorium dan sarung tangan, serta mengikuti prosedur kerja penyediaan alat pemadaman kebakaran dan kotak P3K. Berikut adalah pengingat keselamatan laboratorium. Masuki materi yang ketiga, yaitu penanganan bahan beracun berbahaya. Bahan beracun berbahaya atau B3 adalah bahan yang karena sifat konsentrasi atau jumlah dapat membahayakan kesehatan manusia, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di laboratorium. Fungsi pengolahan B3 di laboratorium adalah untuk mengendalikan risiko bahaya melalui penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan bahan secara aman dan sesuai prosedur. Manfaat pengolahan B3 yang baik yaitu mencegah kecelakaan kerja, keracunan, dan pencemaran lingkungan, serta meningkatkan keselamatan penggunaan laboratorium. Contoh B3 di laboratorium antara lain asam kuat, basa kuat, peralut organik, serta bahan kimia mudah terbakar harus disimpan dengan pelabelan dan pengamanan yang khusus. Berikut adalah simbol bahan beracun berbahaya atau B3. Salah satu contohnya adalah mudah meledak, korosif, ataupun pencemar lingkungan atau pemicu iritasi yang dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, masuki materi selanjutnya, yaitu standarisasi dan ruang lingkup laboratorium. Standarisasi adalah penerapan standar untuk menjamin mutu hasil laboratorium agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Standarisasi mencakup penerapan sistem manajemen mutu serta pemenuhan kompetensi teknis seperti kemampuan personel, kelayakan peralatan, dan metode kerja yang tervalidasi. Fungsi standarisasi laboratorium yaitu memastikan seluruh proses pengujian praktikum dan pengolahan laboratorium dilakukan secara konsisten dan terkontrol. Manfaat penerapan standarisasi adalah peningkatan kualitas hasil kerja, kepercayaan pengguna, serta efisiensi pengolahan laboratorium. Salah satu contoh standar yang banyak diterapkan pada laboratorium pengujian dan kalibrasi adalah ISO IEC 17025 yang mengatur persyaratan untuk kompetensi laboratorium agar hasil pengujian dan kalibrasi diakui secara nasional maupun internasional. Memasuki materi selanjutnya, yaitu persyaratan teknis dan mutu laboratorium. Persyaratan teknis laboratorium adalah ketentuan yang berkaitan dengan kemampuan teknis laboratorium dalam melaksanakan kegiatan pengujian, praktikum, dan kalibrasi secara benar. Persyaratan ini mencakup ketersediaan personel yang kompeten, peralatan dan instrumen yang layak serta terkalibrasi, metode kerja yang sesuai standar, dan kondisi lingkungan laboratorium yang terkendali. Penerapan persyaratan teknis bertujuan untuk menjamin hasil kerja laboratorium yang akurat, konsisten,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh penerapan persyaratan teknis laboratorium antara lain analisis yang telah mendapatkan pelatihan, alat ukur yang telah dikalibrasi secara berkala, penggunaan metode pengujian sesuai standar, serta pengaturan suhu dan kebersihan ruangan laboratorium agar hasil pengujian tetap akurat. Persyaratan mutu laboratorium adalah ketentuan yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen mutu untuk menjamin kualitas layanan dan hasil kerja laboratorium. Persyaratan mutu mencakup pengendalian dokumen, pelaksanaan prosedur kerja, audit internal, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penerapan persyaratan mutu bertujuan untuk meningkatkan konsistensi hasil kepuasan pengguna dan kepercayaan terhadap laboratorium. Contoh penerapan persyaratan mutu laboratorium antara lain penerapan standar ISO IC 17025, pelaksanaan audit internal secara berkala, serta tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian. Memasuki materi selanjutnya yaitu kalibrasi dan ketidakpastian pengukuran. Kalibrasi adalah proses membandingkan alat ukur dengan standar acuan untuk memastikan hasil pengukuran tetap akurat dan dapat dipercaya. Kalibrasi berfungsi untuk menjaga kinerja alat ukur untuk menjamin ketelusuran hasil pengukuran terhadap standar nasional ataupun internasional. Ketidakpastian pengukuran adalah tingkat keraguan yang menyertai suatu hasil pengukuran akibat keterbatasan alat, metode, lingkungan, dan operator. Contoh penerapan di laboratorium adalah kalibrasi, timbangan, dan multimeter secara berkala, serta pencampuran nilai ketidakpastian pada laporan hasil pengujian. Materi selanjutnya, sistem dokumentasi dan inventory laboratorium. Sistem dokumentasi laboratorium adalah sistem pencatatan dan pengendalian dokumen yang berkaitan dengan seluruh kegiatan laboratorium seperti prosedur kerja, instruksi, dan rekaman hasil pengujian. Sistem dokumentasi diperlukan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kerja, ketelusuran proses, serta keabsahan hasil pengujian dan kalibrasi. Dokumentasi yang baik memudahkan pengawasan, evaluasi, dan audit serta menjadi bukti bahwa kegiatan laboratorium telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Contoh sistem dokumentasi laboratorium mengikuti SOP, instruktur kerja, formulir pencatatan, laporan hasil pengujian, dan catatan kalibrasi alat. Berikutnya, sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium adalah sistem pengolahan dan pencatatan seluruh peralatan, bahan, dan aset yang dimiliki oleh laboratorium. Sistem inventory berfungsi untuk mengontrol ketidaksediaan kondisi serta penggunaan alat dan bahan agar operasional laboratorium berjalan efektif. Penerapan sistem inventory memberikan manfaat berupa tertib administrasi, pencegahan kehilangan atau kerusakan alat, serta perencanaan pengadaan yang baik. Contoh sistem inventory laboratorium antara lain pencatatan kode inventaris alat, daftar stok bahan kimia, jadwal pemeliharaan alat, dan penggunaan sistem inventaris berbasis digital. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk memahami materi manajemen laboratorium. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.